Oke, kita lanjutkan. Salam kuliah desain di video berikutnya ya. Oke, sekarang kita grid-nya sudah ada nih. Kita tinggal memasukkan desain-desain kita ya. Kebetulan saya mau mendesain materi presentasi untuk karya saya tentang desain furniture ya. Saya sudah siapkan filenya. Saya cari filenya dulu di desktop, ini sudah saya siapkan ya. Nah, ini file-file saya. Kebetulan ini saya buat ya dengan 3ds Max ya, tapi backgroundnya saya save di kosongan saja ya, pakai save PNG. Jadi nanti apa namanya, sudah tidak ada backgroundnya. Nah, ini kita akan masukkan desain-desain kita itu di situ ya. Untuk materi cover ya, misalnya saya ambil di sini, saya copy saja ya, saya tarik, masukkan ke dalam Corel kita. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, kita tinggal masukkan. Nah, karena tadi saya pakai 3D Max dan save-nya PNG, ya jadi pinggirannya itu sudah kosong gitu. Nah, seperti ini. Ini akan saya jadikan materi untuk cover ya, karya saya, sebuah desain kursi yang berjudul nest atau sarang burung ya. Nah, bagaimana caranya kalau ini nge-save-nya atau di foto, kan background-nya belum kosong ya, teman-teman harus menghapusnya di Photoshop ya. Nanti akan ada materi terpisah ya setelah ini tentang bagaimana cara mempersiapkan foto-foto dengan background yang terpotong seperti ini ya. Kita nanti akan coba bantu setelah ini ya. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Ini misalnya akan saya buat cover saya di sini ya. Nah, ini pastikan kira-kira masuk dalam grid nih, ya kan? Desainnya tidak harus lurus-lurus banget, tetapi paling tidak, nah ini besarnya kan sesuai grid. Saya mau pakai satu grid, nah, satu grid saja, ya. Misalnya saya covernya ada di sini ya. Atau saya mau pakai dua grid, boleh juga ya, teman-teman mau pakai dua grid, gambarnya besar. Nah, kira-kira menggunakan dua grid, ya, dua kotak. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini supaya tidak terlalu luas gambarnya, saya pencet Ctrl, pakai ini ya, pakai ini. Nah, pakai shape tool ini ya, dikecilkan aja pakai Ctrl supaya lurus. Nah, shape toolnya kita geser-geser saja, ini nggak masalah. Oke, kita geser-geser. Oke ya, nah ini contoh, ini karya saya. Terus saya kasih judul nih. Nah, judulnya nest. Oke kan, nest. Saya taruh mau seberapa kotak nih nestnya. Nah, segini ya misalnya ya, satu grid kan saya gunakan untuk nestnya. Ini saya masukkan dulu, saya buat dia menembus ya misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena sebagai judul, nah saya akan pilih huruf yang kira-kira cocok sebagai judul ya. Jadi saya pilih yang gendut-gendut lah, yang besar ya. Saya kebetulan punya font yang agak gendut ya, mana ya coba. Wah, ini saya pakai Big John misalnya. Nah, ini saya pakai, nah ini kalau satu grid ya, warnanya putih misalnya. Nah, tapi boleh juga dua grid nih. Kita pasang di sini menjadi dua grid ya, kita pasang. Nah, ini kan sebagai perkiraan ya, desain kita itu pas di situ. Nah, supaya menempel dengan gridnya, nah kita ubah di sini view, ada snap to. Nah, snap to-nya kita pilih pakai guideline ya, nempel di garis. View, snap to, guideline. Nah, kita centang. Nah, sehingga ini sudah pas. Kita mau seberapa nih? Mau, Ctrl Z ya. Kita mau satu kotak doang, boleh. Ya, judulnya di sini misalnya alternatif 1 ya. Ini karya saya nih, nest. Pasin tengah aja ya, misalnya kayak gini.
seperti itu. Jadi kita pakai bantuan grid ini untuk memastikan positioningnya kira-kira di mana ya. Atau saya mau separuh aja, satu kotak tadi deh. Ya, misalnya seperti ini. Kan manis ya, kira-kira seperti itu. Jadi garis ini tidak mengikat, tetapi membantu kita. Nah, judul itu biasanya tidak sekedar judul saja, tapi ada anaknya judul ya, ada captionnya, kira-kira seperti itu. Nah, ada subjudulnya. Kita bikin misalnya judulnya itu Bring Nature to Modernity. Wah, misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya untuk anak judul saya bikin huruf yang lebih kurus ya. Misalnya ya tadi kan pakai Big John ya, gendut banget. Nah, kita pakai yang lebih kurus apa? Yang lebih kurus misalnya nih, misalnya. Nah, tapi dia pengennya agak besar ya. Tadi kan fontnya ini berapa nih? Ukurannya 57. Ya, yang ini kecil aja, misalnya 24 ya. 24. Nah, tapi bagaimana caranya ini? Ya, kalau kita zoom, ini kan kok tampilannya kurang halus ya, kurang halus. Mungkin ini view-nya kita ganti dulu. Oh ya, ini view-nya kita ganti enhance. Nah, saya pengennya 2 blok ya, tapi fontnya nggak gede. Karena kalau 2 kotak, tapi seperti ini. Nah, ini anak judulnya kayak lebih besar nih dari siapa? Dari judul utamanya. Nah, oleh karena itu saya pengen ini lebih kecil ya. Mungkin fontnya cuma 36 ya. Tapi sampai sini, sampai 2 grid ya. Bagaimana caranya? Berarti kita renggangkan ya. Kita renggangkan pakai shape tool ini. Nah, kita renggangkan saja nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita masukkan ya seperti ini. Ini warnanya kita ganti putih misalnya. Nah, sehingga ini sudah mengandung rumus ya. Di sini, sini ya. Kita tinggal masukkan nama desainernya ya. Kita masukkan nama desainernya. Sign by Oke, misalnya kayak gini ya. Kita pilih font lagi, jangan banyak-banyak ya. Kita tadi udah ada 2, 1 lagi ya. Nanti, nah misalnya kita pakai Eprima aja lah. Nah, ini kita fontnya kecil aja. Berapa ya? 12 misalnya ya. Nah, ini terlalu 10 lah. Oke, nah 10 ya. Kita taruh di sini. Kita zoom dulu. Nah, kita zoom. Nah, ini kan nggak sampai 1 grid nih. Nah, kita renggangkan nih dengan shape tool seperti ini. Nah, supaya ada penekanan ya, misalnya ini kan kita kasih warna putih ya misalnya ya. Nah, supaya ada penekanan, design by dan ini kita bedakan nih warnanya. Nah, misalnya ini kita bold. Nah, ini udah agak sedikit beda ya, ini terlalu panjang, kita kecilkan lagi. Nah, pastikan dia berada di grid yang tepat. Nah, ini kan kita sudah membentuk satu keseimbangan ya. Ini sudah di tengah, ini karena ini lebih tinggi ke atas, maka ini kita imbangkan dengan desain by Hangga Hardikanya di bawah sini. Jadi ini mengandung unsur keseimbangan. Nanti kan kita akan atur-atur lagi bagaimana supaya desain ini lebih berwarna, lebih memiliki arti, tidak kosong semata ya. Kita bisa masukkan lagi unsur-unsur yang lain ya nantinya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.